Haleluya. Waktu dan tempat untuk hambanya, Bapak Pendeta Roditus. Iya, terima kasih Pak Robert. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang Shalom. terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu dengan satu pantun. Ya, Gelora Bung Karno tidaklah jauh dari Semanggi. Hati-hati jangan sampai nyasar ke Fatmawati. Sangat bahagia hati ini bisa berjumpa lagi keluarga Morning Prayer yang murah hati. Haleluya. 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 Ke Rawamangun belilah bunga melati. Pilihlah yang segar, kumpulkan dalam peti. Selamat pagi keluarga Morning Prayer yang baik hati. Wajahnya ceria karena berkat Tuhan sudah menanti. Amin. Haleluya. Cakep katanya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kami mau berkata kepadamu, inilah hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Biar kiranya rancangan Tuhan yang indah, yang sempurna terjadi atas hidup kami, agar seluruh kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami sungguh diberkati di tengah-tengah keluarga. Amin. Terima kasih Engkau terus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biar kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu mengarahkan hidup kami dari kebenaran pada kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yakobus dan Pak Robert atas kepercayaannya untuk saya pagi hari ini sharing satu tema yang menarik sekali. Ya, ketika Pak Robert menyampaikan kepada saya satu tema yang sebetulnya sungguh cukup berat, yaitu akhir zaman di Morning Prayer ini. Ya, nah, saya tidak akan berbicara secara detail tentang akhir zaman ini ya dengan tanda-tanda dan sebagainya karena sudah banyak dikupas dan dibahas oleh pembicara sebelumnya seperti Pak Pendeta Denny Supangat. Nah, beliau sudah menyampaikan begitu banyak tentang akhir zaman dan juga disampaikan oleh Pak Pendeta John Lim ya, kalau saya mengikuti beliau juga sudah membahas tentang akhir zaman. Bahkan kalau kita bisa membaca Injil Matius pasal 24 ya, pasal 24 itu semuanya menggambarkan tentang akhir zaman ya, di mana Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini saudaraku kepada para murid-muridnya. Bahkan ya pada hari Selasa yang lalu ketika kita mendengarkan kesaksian dari Dr. Dino ya, Pak Yakobus juga memutarkan satu video tentang satu virus di India ya, virus Nipah ya, penyakit baru di India ya. Bahkan tanda-tanda yang lain terakhir yang kita boleh baca dan kita ketahui adalah bagaimana Perancis membiayai untuk pembelaan emansipasi LGBTQ dan sebagainya. Dan saya percaya situasi kondisi seperti ini adalah satu tanda-tanda akan adanya satu akhir zaman ya. Nah, tetapi pagi hari ini saya mengawali dengan satu quote ya. Satu quote yang saya dengar hari Selasa yang lalu ketika Dr. Dino menyampaikan satu kesaksian. Ya, satu quote yang disampaikan oleh Dr. Sri. Ya, ketika Dr. Sri menyampaikan ini melalui kolom chat, saya membacanya lalu kemudian saya tersentak. Ini satu perenungan yang dalam. Apa yang dikatakan Dr. Sri di dalam chat itu ya? Akhir hidup kita adalah akhir zaman. Ketika Dr. Sri menyampaikan ini di kolom chat, akhir hidup kita adalah akhir zaman di hari Selasa yang lalu, saudaraku, maka quote yang pendek ini cukup mendalam bagi saya dan kemudian menjadi satu perenungan yang sungguh-sungguh. Ya, karena apa, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Inti kehidupan orang percaya di akhir zaman adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sadar atau tidak,
kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan. Segala sesuatunya akan selesai ketika Tuhan datang. Ada 5 peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kelahirannya. Itu sudah digenapi. Lalu kemudian kematiannya. Itu sudah digenapi. Lalu kemudian kebangkitannya juga sudah digenapi. Lalu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu sudah digenapi. Dan yang kelima adalah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Itu yang belum digenapi dan pasti akan digenapi. Kalau 4 hal ini di dalam kehidupan Tuhan Yesus sudah digenapi, maka yang terakhir yaitu kedatangan Tuhan Yesus pasti tergenapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu bisa terjadi dalam 2 peristiwa. Pertama, ya, adalah kedatangan yang bersifat universal. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, bahwa pada akhir zaman Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik ke surga. Nah, hal ini dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11 yang dituliskan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus akan naik ke surga dan dikatakan kepada para murid-Nya bahwa Dia akan datang dengan cara yang sama ketika Dia naik ke surga. Peristiwa inilah yang kita nanti-nantikan sebagai orang yang percaya dan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita sedang menunggu dan kita rindu untuk diangkat bersama-sama untuk kita bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Nah, inti kehidupan orang percaya di akhir zaman memang adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Segala sesuatunya akan selesai ketika Tuhan Yesus datang. Nah, peristiwa yang kedua yang juga bisa disebut dengan kedatangan Tuhan Yesus adalah bersifat pribadi, yaitu kehidupan kita akan diakhiri dengan adanya satu kematian. Saat kematian datang, maka kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini akan berakhir. Nah, itulah akhir zaman bagi setiap manusia, di mana datangnya juga seperti pencuri yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Bapa di surga. Itulah sebabnya kenapa ketika saya membaca quote dari Dr. Sri, akhir hidup kita adalah akhir zaman, itu sangat menyentak dan kemudian menjadi satu perenungan yang sangat dalam di dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kematian, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita akan mati. Tidak ada satu orang pun dari kita yang tahu di mana kita akan mati. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang tahu dengan cara apa kita mati. Semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi saudaraku, kalau kita ada di dalam kematian, itulah yang namanya akhir zaman, ya. Nah, quote ini kemudian menjadi satu perenungan yang luar biasa di dalam kehidupan saya, saudaraku, ketika mendengar ini. Nah, di akhir zaman seperti ini, Bapak Ibu, ya, maka apa yang perlu kita perhatikan dengan cara hidup kita? Kalau kematian itu kita setuju sebagai akhir zaman kita, atau sebagai sarana perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, maka perenungan kita, sudahkah kita siap menghadapi akhir zaman kita? Atau haruskah kita memiliki kesadaran yang sungguh untuk memperhatikan hari-hari ini cara kita hidup di dalam dunia ini? Atau biasa saja? Karena sudah sering kali saya mendengar tentang pengajaran akhir zaman. Saya sudah biasa memperhatikan tanda-tanda. Atau saya masih muda. Saya masih sehat.
saya masih kuat, maka hidup kita menjadi biasa-biasa saja. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini kalau kita renungkan, maka semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bahkan ketika kita diberkati dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan, bukan milik kita sendiri. Maka sudah seharusnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menganggap remeh hidup yang Tuhan anugerahkan itu. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Karena akhir zaman itu sudah sangat dekat dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita memperhatikan kehidupan kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena akhir zaman di dalam kehidupan kita sudah sangat dekat. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, Bapak Ibu. Dalam hidup ini harus kau perhatikan, ya, apakah engkau sehat, apakah engkau sakit. Kalau engkau sehat berarti tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan. Tapi bila kau sakit, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Akankah kau sembuh atau akankah kau mati? Nah, kalau kau sembuh, berarti tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau kau mati, berarti ada dua hal yang harus kau perhatikan. Apakah kau masuk surga, ataukah kau masuk neraka? Kalau nanti kau masuk surga, berarti tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kau masuk neraka pun, berarti juga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan lagi. Jadi artinya bahwa harus hari-hari inilah saat-saat kehidupan kita yang merupakan anugerah daripada Tuhan, itu yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita saat ini, atau juga kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, suami, istri, mertua, orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Apakah kita sudah siap mengakhiri atau kita siap menghadapi akhir zaman kita? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan begini. 1 hari sama 1000 tahun. Ya, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Nah, kalau kita mempelajari eskatologi, maka hari Tuhan berbeda dengan hari manusia. Dan ini dituliskan Bapak Ibu di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 yang berbunyi demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kita merasa bahwa lama karena menggunakan ukuran waktu kita, ya, dan bukan ukuran waktu Tuhan. Kita merasa bahwa umur kita sudah sekian puluh tahun, rasanya umurnya panjang umur gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita renungkan akan firman Tuhan ini, saudaraku, umur kita sebetulnya tidak panjang, ya. Akhir zaman dikatakan itu dimulai dari zaman Yesus ketika dia naik ke surga dan berjanji akan kembali, maka saat itulah akhir zaman di mana kita menantikan dia datang kembali. Nah, tahun ini adalah tahun 2023, Bapak Ibu. Menurut ukuran waktu manusia adalah 2023 tahun, rasanya panjang sekali. 2023, waktu yang sangat panjang. Tetapi di hadapan Tuhan, itu hitungannya baru 2 hari. Karena bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan saat ini
kita sedang menuju kepada hari yang ketiga. Artinya sebentar lagi itu akhir zaman. Nah, saya merenungkan begini, Bapak Ibu. Kalau satu hari sama 1000 tahun, kalau usia kita katakanlah sekarang ini 50 tahun, 60 tahun, sesungguhnya itu sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Nah, bukti dari ayat tersebut ya dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16 di sana dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mari kita perhatikan alinea yang terakhir, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Wow, ini satu perenungan yang sangat dalam sekali, Bapak Ibu. Ya, nah kembali saudaraku, bahwa di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17, saudaraku, di sana dituliskan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sangat jelas sekali firman Tuhan ini, saudaraku. Pada saat Adam makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka pada saat itu Adam mati. Tapi apakah Adam mati pada hari itu juga? Secara ukuran manusia tidak. Sebab Adam masih hidup bahkan beranak cucu. Tetapi di hadapan Tuhan, Adam mati pada hari itu juga. Nah, sebab umur Adam tidak mencapai 1000 tahun, yang artinya tidak mencapai 1 hari di hadapan Tuhan. Karena pada saat hari itu pun, maka Adam mati. Nah, ini juga dituliskan di dalam Kejadian 5 ayat 5. Di sana dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Mati secara manusia. Tidak sampai 1000 tahun. Artinya pada hari itu juga Adam mati. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa ini menjadi sesuatu yang kita harus renungkan akan Mazmur 103 ayat 15-16 ini, Bapak. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Wow. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini melalui morning prayer ini adalah satu hal yang mengingatkan kita setiap hari akan kebaikan Tuhan. Mengingatkan kita setiap hari di pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, bahwa sesungguhnya kita sedang menanti-nantikan akhir zaman kita. Dengan morning prayer yang kita ikuti setiap pagi, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kita siap berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai akhir zaman di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, waktu kita sangat singkat. Waktu kita sangat singkat. Sekali lagi, waktu kita sangat-sangat singkat. Kedatangan Tuhan Yesus akan datang dengan segera. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua pasti terjadi, ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana mengakhiri akhir zaman kita? Itu kan yang penting, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu bahwa sesungguhnya waktu kita sangat singkat. Kalau kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus akan datang segera, pertanyaannya bagaimana menghadapi akhir zaman kita? Ya. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dikatakan beritakanlah kabar baik.
Matius 24 ayat 14. Di sana dituliskan begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Akhir zaman akan segera datang. Waktu kita singkat, dan Injil Tuhan mengatakan kepada kita, Injil kerajaan itu harus diberitakan. Tuhan Yesus itu harus diberitakan. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus akan datang segera. Dan ini kewajiban kita, Bapak Ibu sekalian. Untuk kita menyampaikan kerajaan surga ini. Menyampaikan kabar baik ini. Menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Bukankah kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Siang dan malam bersama-sama. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Dan kehendak Bapa pada zaman ini adalah memberitakan Injil kerajaan ke seluruh dunia, menjadi satu kesaksian bagi semua bangsa, agar semua bangsa itu mempersiapkan diri, agar setiap manusia itu mempersiapkan diri untuk menerima atau menghadapi akhir zaman. Entah itu secara universal dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, di awan-awan yang permai sebagai raja di atas segala raja, maupun melalui secara pribadi kita, melalui kematian kita. Karena sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Sambil menanti kedatangan Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan ini kembali menegaskan, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Menunggu dengan sikap pasif akan membuat kita bosan. Tetapi jika diisi dengan suatu kegiatan, dengan menyampaikan Injil kerajaan surga, maka menunggu menjadi terasa menyenangkan. Menunggu tentang akhir zaman kita menjadi hal yang satu sukacita. Maka akhir zaman bagi orang percaya adalah masa sukacita. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan menghadapi akhir zaman kita? Bertumbuhlah ke arah Kristus. Ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenarannya di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang bertumbuh. Kemanusiaan kita bertumbuh, Bapak Ibu, sejak kita lahir menjadi bayi, lalu kita bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi tua, dan kemudian akhirnya mati. Artinya, pertumbuhan kemanusiaan kita, kurvanya akan berakhir dengan penurunan. Tetapi bagi setiap kita orang yang percaya, maka kita yang tadinya mati, kita akan hidup. Dan pertumbuhan kita harus mengarah kepada Dia. Lalu kita bertumbuh, dan kurvanya bagi orang percaya adalah kurva yang menaik, saudaraku. Meningkat. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerohanian kita juga harus bertumbuh. Kerohanian kita juga harus berproses. Kerohanian kita juga harus bertransformasi. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang sudah baik menjadi sangat baik. Dan menjadi sempurna. Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga ketika akhir zaman itu tiba bagi setiap kita, maka kita sudah sangat siap menyambut kedatangannya. Karena kita menerima mahkota kehidupan. Dan memerintah bersama Dia selama-lamanya. Amin. Bukankah ada satu lagu yang sering kita nyanyikan? Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Oh, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, terus setiap hari disempurnakan, disempurnakan, sehingga kita selalu bertumbuh ke dalam segala hal,
baik di dalam kehidupan pelayanan kita, kehidupan rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, dan kita akan siap menerima mahkota kehidupan dan Amin. memerintah bersama Dia selama-lamanya. Oh, Amin. haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya, Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup cepatlah mengampuni. Meskipun kita bukanlah malaikat, Bapak Ibu, renungan ini cukuplah di sini. Doa saya kiranya menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, biar kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.